teman-teman, sobat ASN dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya adalah Brilian Rofik Fawazi. Saya adalah CPNS Kemenhub tahun 2021, penempatan Politeknik Penerbangan Surabaya. Nilai ini dasar ASN berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai penerapan dalam nilai ASN berakhlak, maka kami pilih tokoh-tokoh yang dapat menjadi role model untuk dapat menjadi ASN yang berkualitas. B.J. Habibie dengan nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie merupakan mantan Menteri Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Perilaku berakhlak yang dapat kita contoh dari sosok B.J. Habibie adalah berorientasi pelayanan. Pada tahun 1973, B.J. Habibie kembali ke Indonesia atas permintaan dari Presiden Soeharto. Beliau kemudian menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Gebrakan awal B.J. Habibie menjadi menteri diawali dengan mengimplementasikan visi Indonesia dan ingin mengabdikan diri pada Indonesia. Akuntabilitas B.J. Habibie dapat tercermin dari tindakan beliau, yaitu membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu, sehingga banyak partai politik yang berpartisipasi aktif dalam pemilu tersebut. Kompeten. Perilaku kompeten B.J. Habibie dapat dilihat dari semangat beliau dalam menuntut ilmu. Beliau menggeluti bidang teknik dan konstruksi pesawat hingga memperoleh gelar Doktor Insinyur dengan predikat cum laude, serta berhasil membuat pesawat pertama di Indonesia pada tahun 1995. Harmonis. Di mata masyarakat, citra B.J. Habibie dikenal sebagai sosok yang baik dan dermawan, sehingga banyak masyarakat yang mengagumi beliau. Loyal. Sikap loyal yang ditunjukkan B.J. Habibie adalah dengan tetap memimpin Indonesia di tengah-tengah keterpurukan pada masa itu. Adaptif. Seorang B.J. Habibie dapat dilihat dari keberhasilannya mengatasi krisis ekonomi dengan mengambil kebijakan. Kolaboratif. Pada awal reformasi, terdapat skandal penyadapan telepon antara B.J. Habibie dengan Jaksa Agung. Kasus ini kemudian membuat Indonesia mengembangkan perangkat anti-sadap telepon. Pihak yang meminta perangkat ini dibuat adalah Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut dan Lembaga Sandi Negara. Erick Thohir merupakan pengusaha sekaligus menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Adapun contoh nilai-nilai berakhlak yang dapat kita contoh dari sosok Erick Thohir adalah berorientasi pelayanan. Dengan cara meningkatkan mutu melayani masyarakat, salah satunya yaitu menerbitkan surat edaran di mana semua fasilitas umum di BUMN harus gratis, termasuk di PSBU. Erick Thohir ingin semua fasilitas umum dapat dinikmati oleh siapa saja dan masyarakat tidak terbebani oleh pungutan biaya. Akuntabel dapat dilihat pada saat beliau melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Garuda Indonesia kepada pihak Kejaksaan Agung. Kompeten. Tidak segan-segan membuat gebrakan dan langkah-langkah strategis untuk kepentingan pembangunan bangsa, sehingga menjadi 5 besar menteri dengan tingkat popularitas dan apresiasi masyarakat tertinggi. Harmonis. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dengan cara jam kerja yang fleksibel supaya dapat meningkatkan kinerja pegawai. Loyal. Dalam kegigihannya dalam bekerja, banyak prestasi beliau untuk Indonesia. Salah satunya yaitu pertemuan dengan Menteri dan Infrastruktur Uni Emirat Arab. Kolaboratif. Bapak Erick Thohir mampu menggerakkan sumber daya dan terbuka agar pengusaha dapat bekerjasama dengan WWF, khususnya mendorong pengusaha dan UMKM bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Dr. Tirta Mandirahudi. Nilai-nilai berakhlak yang dapat digali dari beliau adalah harmonis. Sejak awal merebaknya wabah COVID-19, Dr. Tirta menjadi salah satu aktivis yang bekerja keras melakukan pengumpulan dana dan menyebarkan informasi dan edukasi seputar penyakit ini. Nilai-nilai berakhlak yang lain adalah kolaboratif. Salah satu pengusaha muda yang aktif membangkitkan semangat kolaborasi dan mengembangkan produk lokal adalah Dr. Tirta yang juga pemilik usaha jasa perawatan dan cuci sepatu premium. Bapak Budi Setiadi. Nilai-nilai berakhlak yang dapat digali dari perilaku beliau adalah kolaboratif. Saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk memberantas truk over dimensi overloading, beliau berdialog dengan para pengusaha dan asosiasi untuk memberantas truk over dimensi overloading. Ridwan Kamil. Pada masa pemerintahan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih juara pertama PKN Award 2022 untuk kategori implementasi
penerapan manajemen kinerja pemerintah provinsi tipe besar. Dengan adanya penghargaan dari PKN harus menjadi spirit dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ridwan Kamil mengingatkan seluruh ASN untuk menjunjung tinggi 3 hal dalam menjalankan tupoksi, yaitu 1. Jaga integritas, 2. Layani masyarakat sepenuh hati, dan yang ketiga adalah selalu profesional dan adaptif. Sri Mulyani, setelah meninggalkan jabatannya sebagai Direktur Bank Dunia dan kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan, beliau dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia tahun 2017 oleh majalah Finance Asia yang berkedudukan di Hong Kong. Prabowo Subianto ialah seorang negarawan sekaligus Menteri Pertahanan Indonesia yang sangat loyal terhadap pimpinannya. Ini adalah contoh keloyalitasan seorang Prabowo Subianto kepada atasannya, yakni Joko Widodo, yang merupakan Presiden Republik Indonesia. Bahkan beliau rela menunggu di Bandara Internasional Abu Dhabi pada dini hari demi menyambut Bapak Jokowi yang akan melaksanakan pertemuan bilateral. Nadiem Makarim ialah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sangat adaptif. Ia selalu berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Contoh nyatanya ialah saat ia mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2011. Inovasi inilah yang membuat Presiden Jokowi kepincut dan meminangnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nilai berakhlak Bapak Sandiaga Uno yang pertama adalah loyal. Dia mengesampingkan kepentingan pribadi, golongan, maupun politik untuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nilai selanjutnya adalah akuntabel. Beliau menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengawal program Kementerian Parekraf agar transparan dan akuntabel. Nilai selanjutnya adalah kolaboratif. Untuk pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, beliau resmi berkolaborasi dengan Google pada 1 Juni tahun 2022. Nilai berakhlak Bapak Anies Baswedan yang pertama adalah berorientasi pelayanan, dibuktikan dengan diraihnya predikat kepatuhan tinggi pada penilaian kebutuhan standar pelayanan publik tahun 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia.